Halo kaum intelektual sekalian. Guys, kalian pernah nggak bertanya-tanya dalam hati, kenapa Edis TV ini jago debat agama? Apa alasannya? Apakah karena dia punya pengetahuan yang luar biasa terhadap agama? Apakah karena dia mempelajari debat? Apakah karena jago public speaking? Apakah karena dia itu mendalami agama tertentu? Apakah karena dia beruntung? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi kalau saya perhatikan, Edis TV ini banyak banget fansnya dan banyak banget yang mengatakan bahwa Edis TV ini sangat jago dalam berdebat, terutama debat agama. Nah, yang jadi pertanyaan, dari mana sumbernya? Dari mana asalnya? Kenapa Edis TV ini jago dalam berdebat? Apa alasannya? Disclaimer on ya, sebenarnya faktornya itu banyak banget ya. Tidak hanya mengandalkan pengetahuan dalam beragama juga gitu. Karena kalau saya perhatikan yang punya pengetahuan dalam agama itu tidak hanya Edis TV, tapi kenapa Edis TV yang terkenal gitu? Kenapa yang lain nggak terkenal gitu? Apa alasannya? Apakah karena faktor keberuntungan gitu? Jadi guys, ada satu alasan yang jarang disadari, apa itu? Faktor daripada budaya atau DNA daripada budaya. Edis TV itu kan orang Batak ya. Jadi budaya Batak atau DNA budaya Batak itu punya tradisi debat. Di pesta-pesta, dimanapun, di acara-acara apapun itu, pasti ada budaya debat. Jadi orang Batak itu terbiasa berdebat. Sehingga apa? Sehingga banyak orang Batak jadi pengacara. Bahkan ketika orang Batak itu berdebat, suaranya itu sangat lantang sekali. Walaupun dia membela orang yang salah, tapi karena suaranya gede, maka biasanya akan menang. Makanya banyak orang Batak itu jadi pengacara. Seperti Hotmat Paris misalnya, ada banyak tuh orang-orang Batak yang suaranya itu menggelegar ketika membela kliennya, walaupun kliennya salah gitu. Jadi karena suaranya gede, kemudian karena jago berdebat, maka biasanya akan menang. Dan itulah yang saya perhatikan yang ada dalam diri Edis TV ini. Edis TV itu kan orang Batak ya. Edis Sidabutar. Edis TV atau Edis Sidabutar ini punya DNA berdebat. Dari kecil sudah berdebat. Orang Batak itu dari kecil sudah diajari berdebat gitu. Bahkan sudah diajari public speaking. Ketika mengucapkan selamat hari Natal, mengucapkan selamat tahun baru itu harus ngomong gitu. Ya, orang Batak itu punya tradisi seperti itu. Ya. Kemudian selain karena punya DNA berdebat, orang Batak itu juga, saya tidak mengatakan semuanya, disclaimer on ya, sangat jago dalam berargumen gitu. Ya, biasanya mereka punya logika yang sangat tajam sekali gitu. Nggak semua tapi disclaimer on ya. Karena apa? Karena faktor daripada lingkungan. Orang Batak itu biasanya ceplas-ceplos ya. Jadi kalau logika kita lemah ya, kalau argumentasi kita lemah, maka orang akan mengatakan, ah, apaan? Itu salah gitu. Jadi ceplos-ceplos ya. Orang Batak itu kan ceplos-ceplos ya. Mereka nggak mau menutupi, mereka nggak mau ngomong dari belakang, ceplos-ceplos. Karena ceplos-ceplos mereka biasa berargumen tuh logis gitu ya argumentasinya. Kemudian berani gitu ya. Orang Batak itu berani. Disclaimer, saya tidak mengatakan bahwa suku lain tuh nggak punya kelebihan ya. Ada kok ya, seperti orang Minang misalnya. Orang Minang itu punya kelebihan tersendiri seperti jago dagang gitu. Orang Papua itu sangat jago dalam bidang apa? Bernyanyi ya. Orang Papua itu banyak yang jago nyanyi, joget ya. Kemudian orang Timur juga seperti itu ya. Kemudian orang Jawa itu biasanya jadi pejabat gitu. Makanya orang Jawa itu banyak jadi pejabat. Kenapa? Karena budaya mereka seperti itu. Budaya orang Jawa itu ya, mereka sangat-sangat menghargai seorang pejabat. Mereka menganggap bahwa pejabat itu adalah kasta paling tertinggi. Apakah ini dipengaruhi oleh kasta dalam agama Hindu? Apakah agama Hindu itu mempengaruhi budaya orang Jawa? Saya tidak akan menyimpulkan. Tapi ya, kasta tertinggi dalam sudut pandang orang Jawa itu adalah pejabat. Makanya banyak orang Jawa itu pejabat ya. Kemudian Cindo itu sangat jago dalam berdagang, ya, berusaha dan sebagainya. Ya, Cindo itu sangat ahli dalam bidang usaha. Jadi semua punya kelebihan dan kelemahan ya. Bukan berarti saya mengglorifikasi suku Batak di sini ya. Tapi ya, orang Batak itu pada faktanya jago dalam berdebat. Sehingga Edis TV jago dalam berdebat. Apakah karena dia jago
dalam ilmu pengetahuan agama, yes, saya juga mengaku itu. Tapi ditambah budaya mereka, apakah semua orang Batak itu bisa seterkenal Edis TV? Enggak juga gitu. Ya, apakah faktor keberuntungan? Ya, bisa aja faktor keberuntungan juga gitu ya. Kemudian selain itu, faktor daripada ketenangan. Jadi Edis TV itu kalau saya perhatikan nggak pernah marah gitu ya. Dia selalu tenang gitu. Walaupun lawan debatnya bawa golok, bawa pisau, bawa celurit, ya bawa tombak apapun itu ya, dia selalu santai gitu ya, nggak pernah marah gitu. Sehingga apa? Sehingga dia bisa mengontrol dirinya gitu ya. Dia bisa mengendalikan dirinya. Dan biasanya cewek-cewek akan suka hal seperti ini. Cewek itu sangat suka dengan pria yang bisa mengontrol dirinya, yang tenang gitu ya, yang tidak gerasa gerusu gitu, yang tidak emosional. Jadi kalau sedikit-sedikit emosional, maka biasanya cewek nggak suka. Disclaimer on ya, saya tidak mengatakan semua orang Batak emosional ya, nggak semua tapi ya. Tapi rata-rata seperti itu, orang Batak itu emosional. Kenapa? Karena tradisi atau budaya orang Batak itu harus jelas gitu ya, nggak boleh berbelit-belit gitu. Makanya orang Batak itu kan punya kejelasan dalam hubungan gitu ya, hubungan antar manusia jelas gitu ya. Ya, hubungan antar orang tua, antar anak, antar satu letting dan lain sebagainya. Jadi orang Batak itu sangat menguasai. Jadi jelas gitu ya, nggak boleh berbelit-belit. Sehingga kalau saya perhatikan ya, ini mungkin kelemahan ya. Nggak semua orang Batak emosional ya, tapi biasanya kan orang Batak itu emosinya tinggi gitu ya. Dalam berdebat juga kadang mereka emosional juga gitu ya. Kemudian selain itu apa yang mempengaruhi? Dipengaruhi karena pengaruh masa lalu ya. Jadi ternyata Edis TV ini punya masa lalu guys. Apa itu masa lalunya? Masa lalunya itu dia dulu pernah dipersekusi ternyata guys. Sehingga dia pergi ke Amerika. Dulu waktu di Indonesia dia saat debat itu dipersekusi ya, didatangi ke rumahnya gitu. Kalau nggak salah dia dulu tinggalnya di Jogja ya. Ya, kemudian Edis TV ini kalau saya perhatikan bukan lahir di kampung lagi ya. Saya perhatikan dari logat bahasanya, dari cara ngomongnya itu, dia tuh kayaknya udah lahir di kota. Tapi dia banyak bergabung dengan orang Batak. Dia sering ngomong dengan orang Batak gitu. Kayaknya dia lahir di kota, bukan lahir di desa lagi gitu. Dari logatnya gitu, dari cara bicaranya saya perhatikan ya. Kemudian dia juga memang benar mendalami agama Islam gitu. Tapi apakah dia jago dalam berdebat agama Islam? Ya, saya harus mengakui ya. Karena dugaan saya dia juga memahami bahasa Arab gitu. Dan dia juga belajar bahasa Arab gitu ya. Segitu effortnya gitu ya. Dia belajar bahasa Arab supaya apa? Supaya mengetahui agama Islam itu sendiri. Kemudian mungkin ya sedikit ada dendam pribadi gitu ya. Dugaan saya seperti itu ya. Mungkin melihat Jakir turun misalnya, ya Jakir turun itu ya bikin seperti mualaf settingan misalnya ya. Jadi ada banyak itu ya mualaf settingan guys. Jadi kalau ada misalnya orang tiba-tiba mualaf gitu, ada ratusan orang, itu settingan guys. Itu bukan beneran ya. Jangan berpikir itu beneran, itu settingan. Ya, ada banyak settingan, mualaf settingan ya. Murtad settingan juga ada kok ya. Ya, cuman nggak terekspos ke publik ya. Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia, disclaimer on ya. Karena orang Indonesia itu anti kritik guys. Jadi ada banyak faktor ya. Ada banyak faktor kenapa Edis TV itu jago dalam berdebat. Bagaimana dengan pengetahuan agama? Jadi gini guys, sejago-jagonya Edis TV itu ya jago dalam ilmu pengetahuan agama. Ya semua diketahui dalam agama itu ujung-ujungnya sebenarnya tanpa kita sadari mereka belajar agama tuh ya, misalnya ini belajar keyakinan dan sebagainya. Misalnya kalau banyak orang Konoha nggak hanya Edis TV ya, banyak belajar tentang keyakinan misalnya. Tetaplah itu yang namanya keyakinan. Yang namanya keyakinan itu tidak ilmiah. Ya, itu yang saya kritik dari Edis TV ya. Mohon maaf ya bagi pendukung Edis TV ya. Harusnya perdebatan Edis TV ini, ya, mohon maaf bagi pendukung Edis TV ya. Saya juga sangat menghargai Edis TV. Boleh dong ya.
kita memberikan argumentasi. Jangan ini dong fanatik ya. Jadi kita tuh sering ngata-ngatain orang lain fanatik. Kita juga fanatik terhadap idola kita gitu. Jadi pendukung Eris TV itu kalau saya perhatikan banyak juga yang fanatik gitu. Kalau kita kritik sedikit saja maka akan kejang-kejang kelanjutan berjamaah. Boleh dong, jangan berhala gitu. Itu namanya berhala kalau kita terlalu mengidolakan seseorang gitu berlebihan. Itu namanya berhala, menyembah berhala. Nggak boleh berhala ya. Jadi harusnya perdebatan Eris TV ini harus dibawa ke ranah ilmiah gitu. Supaya apa? Supaya kita cepat maju. Biasanya negara maju itu lebih suka berdebat yang ilmiah. Orang Israel itu lebih suka berdebat ilmiah daripada berdebat keyakinan. Sejago-jagonya Edis TV dalam berdebat, sejago-jagonya dia memahami agama, itu tetaplah keyakinan. Agama itu kan keyakinan. Nah, kalau kita jago berdebat dalam keyakinan, apakah ada gunanya? Enggak ada gunanya. Kalau kita jago berdebat dalam ilmiah, ada gunanya. Ada insight-nya. Ya, ada impact-nya ke masyarakat. Impact-nya apa? Negara kita maju. Kalau keyakinan, enggak. Sejago-jagonya kita dalam berdebat, itu tetaplah keyakinan. Apa sih definisi keyakinan itu? Definisi keyakinan itu kita menganggap suatu hal itu benar, ya, suatu hal itu luar biasa, ya, logis. Tapi, itu tidak terbukti secara langsung. Itu definisi daripada keyakinan. Tidak terbukti secara ilmiah. Kita percaya satu hal yang tidak terbukti secara ilmiah, nggak terbukti secara langsung, nggak bisa dibuktikan secara langsung. Makanya agama itu disebut dengan keyakinan. Jadi sejago-jagonya kita memahami keyakinan, memahami agama, ya ujung-ujungnya ya kita memahami sesuatu keyakinan. Namanya keyakinan itu kan penafsiran ya. Ya misalnya nih ya, orang yang beragama Kristen itu pemahaman mereka terhadap kekristenan itu berbeda-beda. Ya, orang Katolik berbeda pemahamannya dengan Protestan. Katolik mengatakan pastor itu nggak boleh menikah. Ya, Kristen mengatakan atau Kristen Protestan mengatakan pendeta itu nggak boleh menikah. Kan berbeda-beda penafsiran. Itu namanya keyakinan. Pentakosta juga beda. Ya, GPIB juga beda. Ya, kemudian umat Muslim juga seperti itu. Syiah dan Sunni juga beda. Ya, NU Muhammadiyah beda. Ya, Majab Hambali. Ya, Syafi'i dan sebagainya berbeda-beda gitu ya. Ya, jadi keyakinan itu bisa ditafsirkan dengan ya penafsiran kita. Bagaimana dengan sains? Sains itu nggak bisa, ada rumusnya gitu. Ya, seperti rumus E sama dengan MC kuadrat. Ya, itu kan di mana-mana juga kalau diuji beribu-ribu kali tetap hasilnya sama gitu. Jadi nggak ada penafsiran. Oh, penafsirannya bukan E, I, nggak bisa gitu. Ya, kalau sains nggak bisa seperti itu. Jadi saya tuh sangat merindukan debat di internet itu, debat di TikTok itu naik level gitu ya. Saya tidak memojokkan Eris TV di sini ya, mohon maaf ya. Saya pengen naik level gitu ya, perdebatannya itu, debat ilmiah gitu. Supaya apa? Supaya kita jadi negara maju. Tapi ya mohon maaf ya, mungkin kita pusing ya kalau sudah berdebat ilmiah itu warga Konoha itu sudah mulai pusing guys ya. Kalau udah debat ilmiah tuh nggak pusing. Tapi kalau debat agama, mereka paling seneng gitu. Karena apa? Karena agama itu kan bisa ditafsirkan masing-masing kan. Jadi kita tuh kalau memperdebatkan keyakinan itu, ya kita seperti memperdebatkan apakah angin itu warna putih, warna merah, warna oranye atau warna coklat. Ya jelas angin itu tidak berwarna. Agama juga seperti itu kalau kita memperdebatkan. Ya, jadi mohon maaf ya, saya juga mengakui Edis TV ini jago dalam berdebat ya, dalam berkeyakinan juga saya mengakui itu ya. Ya, dalam mengetahui agama Islam juga saya mengakui itu, tapi ya lebih produktif kalau berdebat di ranah ilmiah. Lebih produktif berdebat di sesuatu hal yang bisa dibuktikan secara ilmiah sehingga kita jadi negara maju. Jadi nggak ada lagi ya warga Konoha mengatakan kalau misalnya terjadi banjir, ada penunggunya. Kemudian kalau misalnya negara kita nggak maju, ini karena kafir ya, karena kafir menyembah manusia gitu. Nggak ada lagi nanti kalimat-kalimat seperti ini. Kenapa? Karena kita sudah belajar ilmiah. Jadi saya sangat merindukan gitu ya. Perdebatan di TikTok itu, di media sosial itu, ya perdebatan yang ilmiah. Jangan memperdebatkan hal yang remeh-temeh seperti apakah Yesus itu Tuhan atau tidak, apakah Yesus itu manusia atau tidak, itu ranah keyakinan. Kan penafsiran. Gimana kita memperdebatkan penafsiran? Jadi kita tidak bisa mendebatkan agama itu sebenarnya. Kenapa? Ya karena keyakinan. Gimana kita memperdebatkan keyakinan orang? Ya kan nggak bisa. Kecuali keyakinan itu yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kalau sudah bertentangan, saya
turun tangan. Keyakinan itu nggak boleh bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Kalau misalnya kita meyakini membunuh orang lain kita masuk surga, itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, keyakinan itu nggak bisa didebatkan, tapi kalau keyakinan itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan, ya itu harus didebatkan. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Silahkan simpulkan sendiri. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.